Nih, aplikasi yang lagi viral saat ini masih hangat banget pencairannya, duitnya juga lumayan dan bisa digalbay. Sudah banyak orang yang gaskan di aplikasi ini buruan sebelum habis disedot limitnya oleh para joki dan juga para pinjolers. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa ngajuin dengan data busuk dan tentunya untuk pencairannya sangat cepat banget. Semua rekening bisa dan juga bisa melakukan pencairan dengan hari itu juga. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, sekali lagi tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan tidak lupa untuk berolahraga dan konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun kalian tidak turun. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol sampai ke dasar limitnya, ataukah mungkin udah pada kesedot semua limitnya, atau mungkin aplikasi pinjol ilegal yang kalian ngajuin udah bangkrut ataupun udah ditutup OJK, akhirnya kalian bisa dapat jackpot dan lain-lain. Atau buat kalian yang masih sering di auto atau masih sering digantung, kalian beruntung banget bisa lihat di video ini, karena sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang masih hangat-hangatnya nih cuy, dan baru sehari ini dia melakukan pencairan ya. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian yang sudah sering mengajukan di pinjol ilegal pasti udah pada tahu aplikasi ini ya. Tetapi nggak semua juga sih ya teman-teman, karena dulu ini dia sempat viral tetapi nggak lama ya, dan terbatas banget. Mungkin untuk produknya udah habis kesedot dan ya hilang gitu saja, tetapi dia lagi naik daunnya nih. Dan untuk di aplikasi ini bebas kalian mau galbaikan dan juga amankan semuanya, karena di aplikasi ini belum jatuh tempo itu kalian akan udah disebar. Ntar gua kasih tahu resiko meminjam di aplikasi ini ya. Dan ya buat yang sudah sering galbay ataupun memang udah kuat mental, biasanya udah pada gaskan nih di aplikasi ini ya. Dan untuk limit kuotanya juga lumayan banyak, jadi kalian nggak perlu repot-repot mengajukan di subuh hari ataupun cepet-cepetan ya. Santai aja, kalaupun di auto ajukan lagi dan ajukan lagi. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 300.000, tetapi ini bukan 300.000 yang masuk ya, hanya sekitaran 150-an sampai 160-an ya. Dan memang aplikasi ini masih pelit banget ya, dan nggak bisa dipungkiri juga sih, soalnya ini pengajuan pertama menggunakan akun busuk sih. Dan untuk di aplikasi ini saudaranya pasti banyak banget, karena untuk kode OTP-nya yaitu Fintech Asia. Yang nggak tahu Fintech Asia ya, siapa sih yang nggak tahu kode OTP Fintech Asia? Pastinya untuk saudaranya banyak banget, dan kalian bisa ngajuin juga di saudaranya, siapa tahu bisa lumer. Dan di sini untuk tenornya hanya diberikan 7 hari, akan jatuh tempo pada tanggal 25 bulan 8 2021. Nah makanya orang-orang nih antara mau rawat atau enggak masih bimbang ya, soalnya satu sisi aplikasinya masih belum ramai yang dicairkan untuk perawatan, satu sisinya juga limitnya kecil ya. Jadi kalau misalkan kita galbay limit segini, waduh, eman ya teman-teman. Mending kalau udah ada info bisa dirawat, kalau mau rawat ya silakan ya, tetapi kalau enggak juga silakan, terserah dari kalian. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Kilat Pro. Dan untuk aplikasi Kredit Kilat Pro ini kalian tentunya masih pada asing banget ya. Dan ya untuk tampilannya seperti ini, gua nggak tahu tampilan dulunya itu seperti ini atau gimana ya, soalnya ini ada updatean terbaru jadi gua lupa untuk aplikasinya. Yang jelas gua udah pernah ngajuin di aplikasi ini dulunya dengan limit yang sama ya, nggak naik sama sekali ya. Ya mungkin aplikasinya juga pelit banget, tetapi nggak masalah, yang penting cair terlebih dahulu. Dan untuk di aplikasi ini buat yang kalian yang tahu saudaranya, ketikkan saja di kolom komentar ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Kilat Pro, pinjaman uang online cepat cair dari Kredit Kilat Pro. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK, dan kalian juga bisa cek di website OJK untuk legalitas aplikasi
aplikasi pinjol ya. Dan di sini kalian bisa dapatkan aplikasinya melalui link yang sudah gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Soalnya ya biasanya aplikasi pinjol-pinjol apalagi yang legal itu nggak bertahan lama ya. Biasanya ya 5 hari 10 hari udah hilang ya, dan biasanya malah cepat diblokir oleh OJK. Dan ya semoga saja bisa segera diblokir oleh OJK biar yang pada punya pengajuan di aplikasi ini ataupun yang sudah japo ataupun yang sudah ditagih oleh DC online-nya itu ya lunas ya. Dan di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000 dengan rating 4,3 dengan ulasan 3.000 ulasan. Nah di sini ada brosurnya ya, lumayan menarik juga, tetapi ya ini biasanya pancingan doang ya, jadi jangan sampai kemakan ataupun terpancing dengan pancingan dari pinjol ilegal ini. Dan di sini seperti biasa, sebelum kalian meminjam pastikan lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam sebelumnya, entah itu mau aplikasinya legal, mau aplikasinya ilegal, mau aplikasi beranak. Tetap kalian harus cari tahu dulu aplikasinya, karena meminjam di aplikasi pinjol ilegal itu tentunya mempunyai resiko tersendiri. Berbeda halnya dengan di pinjol legal OJK ya. Nah, untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 91 hari tenornya sampai dengan 180 hari, pinjaman uang tunai 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Untuk maksimum bunga tahunannya 24% per tahun tanpa biaya layanan dan biaya transaksinya 0 rupiah. Namun ini ya kita nggak bisa tahu ya, namanya juga pinjol ilegal, pastinya biaya bunganya gede banget, memberatkan, pencairannya pun kepotong, dan ya simulasinya biasanya berbeda. Nah di sini kalau untuk syarat pengajuan peminjaman tarik dana, harus warga negara Indonesia, berusia 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki rekening bank dan juga memiliki kerja tetap dan penghasilan yang stabil. Untuk alamat emailnya di sini ada semua ya, namun untuk detailnya masih dikit banget sih. Dan di sini dia dirilis sejak 25 Juni 2021, artinya memang masih baru ya. Gua nggak tahu apakah dia ini aplikasinya mati suri atau gimana, hidup kembali dan lakukan pencairan yang banyak ya. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kredit Kilat Pro ya, dan masih asing banget. Nah ini limit yang dia katakan untuk mendapatkan pengajuan itu katanya 3 juta rupiah. Tetapi nggak akan ada orang yang bisa mengajukan dengan pencairan seperti ini ya. Soalnya ya ini pinjol ilegal. Kalau di pinjol legal ya bisa, tetapi jarang banget. Namun kalau ini mah yang bisa dicairkan kebalikannya ya cuy. Kalian bisa lihat tadi 3 juta pinjaman maksimal, tetapi yang di ACC ataupun yang limit peminjamannya malah jadi 300.000. Namun ya sudah seperti itu kalau meminjam di pinjol ilegal. Nah di sini kalau kalian pengen ngajuin langsung tekan dapatkan sekarang, dan kalian akan diarahkan untuk pengisian informasi pribadinya. Nah di sini coba kita masukkan saja terlebih dahulu, siapa tahu buat kalian yang masih bingung cara pengisiannya. Sini kalian masukkan nama lengkap terlebih dahulu ya, kemudian nomor identitasnya di sini kita misalkan 0724, kemudian 06, kemudian 230795, kemudian 001, setelah itu alamat emailnya. Nah alamat emailnya ini pastikan jangan menggunakan alamat email pribadi. Entah kalian mau pakai cloningan akun ataupun akun ketiga ya, selama akun tersebut masih tertaut di handphone pribadi kalian, sama saja dengan bohong cuy. Itu biasanya mereka masih bisa tetap akses ya. Nah sini kalian masukkan emailnya, misalkan untuk emailnya ya kita masukkan saja. Kemudian untuk nomor WhatsAppnya ini juga bukan nomor WhatsApp utama ya. Kalaupun nomor WhatsApp utama, kontak-kontak di dalamnya bersihkan terlebih dahulu ataupun hilangkan yang kontak-kontak pribadi kalian. Nah sini 0823, sini kita misalkan saja, kemudian nama ibu kandung misalkan, kemudian statusnya ya, pilih jumlah anaknya berapa, alamat rumah lengkap. Nah alamat rumah lengkap ini adalah alamat yang sesuai dengan di KTP ya, bukan alamat domisili. Nah di sini kalian masukkan kecamatannya juga. Kemudian untuk alamatnya di sini Jalan Bangau ya. Setelah itu, nah ini yang harus kalian perhatikan ya, jangan sampai ketukar nih cuy. Soalnya yang di bawah ini adalah alamat tinggal saat ini, berarti alamat domisili. Kalau misalkan KTP kalian di Jakarta, kemudian kalian kerjanya di Surabaya ataupun menetap di Surabaya, itu tetap harus kalian isikan ini ya.
jangan sampai kalian kosongin karena ntar biasanya itu diketahui oleh sistem ya. Dan jangan sampai ketukar juga ya cuy. Misalkan alamat domisilinya kalian isikan di atas, alamat rumah KTP kalian isikan di bawah. Nah itu nggak sinkron dan bisa dibaca oleh sistemnya. Nah di sini kita masukkan, kalau kalian nggak mau repot, di sini bisa salin saja kalau misalkan sama. Setelah itu pendidikannya pilih, kemudian tekan setuju, dan untuk informasi pekerjaan di sini ada step kedua. Nah di sini kita nggak diberikan pilihan apakah bekerja ataupun pengangguran ataupun mahasiswa ya dan lain-lain ya. Di sini dia pukul rata sih ya teman-teman. Nah di sini otomatis kita harus masukkan nama perusahaan ya, misalkan warung kopi, kemudian alamat perusahaannya ya. Ini kita masukkan lagi secara manual dan ini mah nggak masalah berbeda ya. Yang penting harus terisi, soalnya ini ada tanda bintang di sudut atas ini, itu berarti wajib ya teman-teman, bukan hal yang opsional. Kemudian nomor telepon perusahaan. Nah ini kadang orang yang banyak salah nih cuy, nggak bisa masukkan nomor telepon perusahaan karena di sini kode formatnya itu 021 bukan +62 ya. Berarti kalau 021 misalkan untuk nomor teleponnya 655490. Nah, nomor telepon ini adalah nomor telepon rumah ya, bukan nomor handphone ya, teman-teman. Yang berawalan dengan +62 ataupun 0821 dan lain-lain. Nah, makanya jangan sampai salah. Di sini kita isikan terlebih dahulu. Kemudian untuk pekerjaannya, nah harusnya kalau kita pilih pekerjaan pelajar ataupun mungkin lainnya, itu harusnya nggak ngisiin seperti nama perusahaan lagi cuy. Tetapi di sini malah tetap ya. Nah untuk pendapatannya juga kalian masukkan, tinggikan saja kalau memang nggak memasukkan slip gaji. Kemudian status pekerjaannya di sini apa. Kemudian nomor NPWP ini jika punya ya, kalau punya silakan masukkan, kalau enggak juga jangan ya. Tetapi pastikan dulu amankan semua data-data kalian. Dan sini ada kode posnya, tahun bekerja, opsional kita kosongin saja. Kita lanjut ke informasi kontak darurat ya. Nah ini ada 3 nih informasi kontak darurat ya. Kontak darurat pertama, di sini kita harus mengizinkan dulu akses nomor telepon dari aplikasi ini. Nah karena aplikasi ini ada data-data pribadi gua, jadi otomatis gua nggak bisa izinkan ya. Dan nanti kalian isikan saja semuanya. Yang jelas untuk hubungannya di sini orang tua dulu. Kontak darurat kedua bisa kalian pilih teman ataupun pacar dan lain-lain. Setelah itu kalian tekan setuju, dan selanjutnya kalian akan diarahkan untuk rekening bank untuk pencairannya. Nah untuk rekening banknya ini yang paling banyak dicairkan akhir-akhir ini adalah Bank BNI ya. Nah kalian bisa pilih saja tuh. Untuk bank lain apa bisa bang? Nah untuk bank lain menurut info bisa, tetapi pencairannya lama banget ya. Nah makanya kalau kalian mempunyai bank BNI ya pakai itu saja. Namun kalau enggak juga ya enggak masalah sih, berbeda ya. Kalau bedanya hanya 2 jaman pencairannya sih, kalau untuk kalian yang enggak butuh-butuh banget ya enggak masalah ya. Yang penting bisa cair saja terlebih dahulu. Kemudian unggah foto. Nah ini unggah fotonya agak sedikit merepotkan ya, soalnya dia meminta foto ID kerja, foto kartu keluarga dan BPJS. Namun ini opsional, bisa diisi bisa enggak ya. Yang wajib adalah foto KTP dan juga foto bersama KTP. Nah untuk foto bersama KTP-nya ini sepertinya kalian harus selfie ya, tetapi agak sedikit sulit. Kenapa? Karena posisinya di sini KTP kalian harus dipegang seperti ini ya cuy. Jadi bukan satu tangan, melainkan harus 2 tangan yang memegang KTP kalian dan juga posisinya di bawah dagu. Nah makanya gua bilang aplikasi ini memang agak repot. Jadi kalian nggak boleh memfoto diri kalian sendiri karena ya dua-duanya memegang KTP kalian. Setelah itu di sini ada foto ID kerja, ini unggah saja kalau kalian punya, kalau enggak juga enggak masalah. Dan untuk foto kartu BPJS jangan masukkan yang pribadi. Kalau kalian mempunyai amunisi busuk ya silakan saja gaskan di aplikasi itu. Nah setelah itu kalian tinggal tekan setuju dan peninjauan kalian akan ditinjau kurang lebih 10 menit. Dan untuk kalian yang masih bingung, di aplikasi ini nggak bisa ngajuin di subuh hari, jadi paling cepat itu ngajuin di jam 7. Namun untuk pencairannya nggak pasti ya teman-teman, kadang langsung dicairkan, kadang malah beberapa hari setelah ngajuin. Dan yang harus kalian ketahui bahwa di aplikasi ini memiliki resiko untuk peminjaman. Nah resikonya apa? Di sini kemarin gua pernah ngajuin itu baru 2 hari setelah pencairan, belum jatuh tempo, itu udah dihubungi dan dibuatin kata-kata yang nggak mengenakan ya, karena memang aplikasi pinjol ilegal mah gitu ya teman-teman. Dan ya sedikit tips dari gua, kalau kalian pengen ngajuin pastinya uninstall terlebih dahulu
aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di handphone kalian ya. Kalau mungkin kalian menggunakan handphone pribadi untuk melakukan pinjol, amankan semua data-datanya, jangan sampai nanti kalian sudah terlanjur mengajukan baru kalian ingin mengamankan datanya. Nah, itu nggak bisa ya cuy, karena sudah tercatat di sistemnya. Kali kalian izinkan itu pasti langsung udah tercatat. Sekalipun kalian misalkan ngajuin kembali terus kalian rubah data-datanya ataupun kontak-kontak lainnya, namun kontak yang sebelumnya kalian masukkan itu udah tercatat di sistemnya. Nah, makanya untuk meminjam di pinjol ilegal itu tentunya mempunyai resiko ya, dan nggak main-main, dia biasanya sebar data dan lain-lain. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal kredit rupiah pro ini. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. See you next my video. Bang.